Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang terdahulu dalam seri Hidup Tanpa Penyesalan, dan kami sampai pada suatu pokok pembicaraan tentang membesarkan anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang beberapa cara supaya jangan kita itu menyesal di hari tua karena salah langkah di dalam kita membesarkan anak, Pak Bob. Namun supaya para pendengar kita kali ini juga bisa mengingat kembali perbincangan kita yang lalu, atau yang mungkin pada waktu lalu tidak sempat mendengarkan ini, bisa mengikuti perbincangan ini dengan baik. Mungkin mohon Pak Paul mengulas secara singkat apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lalu, Pak Paul. Kita sedang membahas sebuah topik yang berseri ya Pak Gunawan, yaitu hidup tanpa penyesalan. Nah, inilah salah satu hal dalam hidup yang seringkali menjadi bahan penyesalan, yaitu kita salah mendidik anak. Nah, kenapa kok bisa sampai akhirnya tuh kita keliru lah membesarkan anak-anak kita? Saya sudah menggarisbawahi bahwa umumnya penyebab utamanya adalah kita itu terlalu sibuk lah dengan diri kita, kepentingan kita, sehingga akhirnya nggak cukup waktu yang kita berikan kepada anak, atau kita itu tuh terlalu keras sama anak karena kita mau anak kita itu seperti yang kita inginkan, jangan sampai dia itu tuh bermasalah. Atau justru kebalikannya, terlalu sayang sama anak, kita nggak tega lah atau apalah, sehingga terlalu lunak sama anak. Akhirnya anak-anak udah besar berani sama kita, kurang ajar, nggak hormat. Atau ada di antara kita juga yang terlalu menyetir anak-anak kita karena kita mau dia jadi perpanjangan dan kebanggaan hidup kita. Ya akhirnya kan dia nggak mampu, justru menimbulkan masalah dalam hidupnya. Dia malu lah, dia tertekan lah. Atau yang satu lagi juga kita bahas, anak-anak ini nih menjadi pujaan kita. Kita mendewa-dewakan anak, bergantung pada anak, sehingga nantinya anak-anak itu tuh menguasai kita. Kita yang ketakutan sama anak. Nah, jadi kita belajar jangan sampai kita salah tuh dalam hal-hal itu dalam membesarkan anak-anak kita, supaya di hari tua tidak harus kita hidup dengan penyesalan. Ya, Bapak, di akhir perbincangan kita pada waktu itu, Pak Paul mengutip dari Efesus 6 ayat 4 yang mengatakan, dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Nah, memang seringkali di dalam Alkitab itu perintah-perintah seperti ini ditujukan kepada bapak-bapak gitu Pak Paul. Seperti di Ulangan 6 dan seterusnya itu kan ditujukan kepada bapak-bapak. Padahal kenyataannya di lingkungan kita ini yang mendidik anak ini kebanyakan ibu-ibu Pak Paul. Jadi memang kita menyadari kita ini atau laki-laki lah kita ini sebagai ayah memang kurang memberikan waktu untuk anak-anak kita, hingga istri-istri kita lah yang terlibat lebih aktif lagi dalam membesarkan mereka. Namun justru Tuhan mengingatkan kita lah para bapak, jangan lalaikan tanggung jawab kita. Kita berandil, kita juga harus mendidik anak-anak kita. Kita harus terlibat dalam proses membesarkan mereka. Dan juga sebagai ayah, hati-hati dengan kekasaran kita. Sebab kita ini laki-laki punya sifat dasar yang kasar dan kadang-kadang dalam kondisi emosi lah kekasaran itu bisa keluar. Nah, jadi Tuhan meminta kita berhati-hati lah, jangan sampai berlebihan membesarkan atau mendisiplin anak hingga akhirnya justru membuat dia itu tuh marah dan benci kepada kita. Ya, pada masa tua kita, ketika kita menyesali kenapa dulu saya tidak memperhatikan pendidikan anak dengan baik, itu juga kadang-kadang kita menyalahkan istri kita. Bahwa istri kita itu tidak mampu mendidik anak dengan baik, sehingga akibatnya seperti sekarang ini gitu Pak Paul. Sudah tentu saya nggak akan berkata bahwa semua istri atau semua perempuan itu tuh cakap tahu lah, bijaksana lah dalam hal membesarkan anak. Tidak. Sama seperti tidak semua bapak tahu dengan bijaksana bagaimana membesarkan anak. Masing-masing perlu belajar perlu koreksi diri. Nah, tapi kadang-kadang memang bisa jadi ada kasus di mana si ayah itu tuh ngerti lah, tahu bagaimana mendidik anak, tapi istrinya itu tuh nggak ngerti tuh.
Jadi akhirnya memajakan anak, membolehkan anak, melindungi anak, ya terlalu menoleransi anak. Akhirnya terjadi ketegangan di antara mereka. Anaknya makin besar, makin kurang ajar sama si papa, sama si mama juga. Tapi si mamanya terus membela si anak. Nah, bisa jadi seperti itu di hari tua si suami, makanya ya getun lah, marah. Kok kamu itu tuh sama anak begitu? Jadi sekarang anak kita ini seperti ini nih. Nah, gara-gara kamu lah. Jadi itu pun memang ya bisa terjadi. Tapi ya terpenting bukannya mengorek siapa salah. Pada akhirnya apa yang bisa kita lakukan sekarang. Nah, ini nih yang lebih penting lagi sekarang. Ya, tujuan utama dari perbincangan ini tentu mencegah itu lebih baik gitu Pak Pal ya. Dan para pendengar kita yang mungkin masih punya anak yang kecil-kecil dan sebagainya, tentu perlu bimbingan gitu, perlu pengarahan, perlu kiat-kiat khusus Pak Pal. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang tua di dalam membesarkan anak supaya kita sebagai orang tua ini nanti pada masa tua tidak menyesal gitu Pak Pal? Ada beberapa yang ingin saya bagikan Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita mesti memiliki konsep yang benar. Apa tuh yang saya maksud dengan konsep yang benar terhadap anak? Kita mesti melihat anak sebagai seorang manusia yang diciptakan Tuhan melalui darah dan daging kita untuk bertumbuh besar menjadi seorang yang mandiri dan terpisah dari kita. Nah, dengan kata lain, anak itu bukanlah kepanjangan diri kita semata untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Kita jadinya tuh mesti membesarkan anak untuk menjadi seseorang sebagaimana diinginkan Tuhan. Kita mesti melihat karunia-karunia yang Tuhan berikan kepadanya, bakat dan kemampuannya. Dan kalau kita melihat sifat-sifatnya seperti apa, nah kita mesti cocokkan semua itu dengan apa tuh yang Tuhan inginkan dari seorang anaknya. Misalnya dia terlalu egois, nah itu sifat yang mesti kita kikis. Misalnya dia terlalu lemah sehingga nggak berani tegas, itu sifat yang kita mesti tumbuhkan. Ya misalnya dia kurang pemurah, kita mau didik dia untuk lebih bisa bermurah hati. Nah inilah tugas kita sebagai orang tua, menyiapkannya agar dia menjadi seorang manusia yang utuh dan siap berelasi serta dipakai Tuhan. Nah berangkat dari pemahaman ini, kita pun ya seyogianya lah mendoakan anak agar rencana Tuhan ya, bukan rencana kita, digenapi di dalam dan melalui hidupnya. Nah inilah yang kita mesti camkan baik-baik Pak Gunawan ya. Jadi akhirnya saya mau tambahkan satu lagi, berangkat dari konsep ini kita pun mengerti ya bahwa kita ini akhirnya tidak mempunyai hak milik penuh atas diri anak-anak kita. Tuhanlah yang mempunyai hak milik penuh atas dirinya, sehingga ya dialah yang nanti menentukan apa yang paling baik untuk anak-anak kita, dan kita hanyalah sarana di tangan Tuhan. Ya, pemahaman yang benar ini yang sebenarnya memang perlu dibangun dan banyak orang merasa ini memang perlu. Tetapi kadang-kadang tidak tahu caranya, Pak. Bagaimana memperoleh pemahaman yang benar ini gitu, Pak Pal. Anak dianggap adalah miliknya 100% karena dia yang melahirkan, dia yang membesarkan dan seterusnya. Ini anak ya, anak saya 100%, semau-mau saya mendidik anak ini gitu, Pak Pal. Dulu kan saya ini bekerja sebagai children social worker ya, pengurus anak-anak yang dianiaya oleh orang tuanya ya di Amerika Serikat. Nah dari training yang saya harus lalui, saya belajar satu hal yang menarik, yaitu ternyata tuh negara Amerika sendiri baru ya memberlakukan hukum melindungi anak itu tahun 50-an atau 60-an Pak Gunawan. Jadi belum terlalu lama. Dan yang menarik adalah hukum itu tuh sebetulnya berangkat atau dibangun di atas hukum yang melindungi hewan dari kekejaman manusia. Jadi ceritanya itu saya masih ingat sekali, itu latar belakangnya ada seorang anak yang dianiaya oleh orang tuanya di sebuah tempat ya di sana. Tetangga itu melaporkan, tapi polisi nggak bisa masuk karena nggak ada hukumnya. Jadi nggak bisa ya masuk ke dalam rumah si orang tua dan meminta si anak itu tuh dilindungi oleh negara atau apa. Polisi nggak punya perangkat hukum, nggak bisa masuk ke rumah. Tapi tetangga terus mengeluhkan, kasihan anak ini nih diperlakukan tidak baik, kejam oleh orang tuanya. Nah akhirnya karena polisi mau berbuat sesuatu menolong si anak, akhirnya mereka masuk, mengambil si anak keluar dari rumah orang tuanya dan menggunakan hukum melindungi hewan dari kekejaman. Jadi cruelty against animal. Nah dengan kata lain, kalau hewan itu tuh dilindungi ya,
Nah, ini anak nih dianggap nih ya perlu dilindungi juga lah. Nah, menarik sekali itu. Gara-gara itu si anak akhirnya bisa dikeluarkan dari rumah dan dilindungi. Dan pengacara di pengadilan atau yang membela si anak ini nih, ya mewakili negara berkata bahwa negara berhaklah melindungi anak ini sebab hewan pun perlu dilindungi. Nah, dari situasi atau kasus ini akhirnya berkembang menjadi sebuah perangkat hukum yang melindungi anak dari kekejaman. Nah, jadi memang betul sekali Pak Gunawan tadi udah katakan bahwa bagi banyak kita ini tidak memiliki konsep yang tepat sehingga ada orang atau cukup banyak orang yang menganggap anak itu benar-benar tuh hak milik kita. Penuh, 100% kita punya. Nah, justru kita sekarang belajar, oh tidak. Tuhan itu menciptakan manusia. Sekarang ini lewat manusia. Dulu awalnya secara mujizat, secara ajaib Tuhan menciptakan kita yang pertama. Tapi setelah itu lewat manusia lah Tuhan menciptakan manusia. Dan untuk setiap manusia yang diciptakannya, Tuhan memang mempunyai rencana atas hidupnya. Jadi kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Kita sendiri tidak punya hak milik penuh atas anak-anak kita. Tuhan yang punya itu. Iya, pemahaman itu juga seringkali membuat orang tua itu mengeksploitasi anaknya, Pak. Disuruh bekerja dan sebagainya karena dianggap anak ini lahir di tengah keluarga kita ya harus bisa membantu kita gitu, Pak. Betul, nah sudah tentu boleh ya meminta anak membantu orang tua sehingga anak belajar untuk bertanggung jawab. Dan juga kalau misalnya kita dalam kesusahan, ya bolehlah meminta anak untuk membantu juga, ya nggak apa-apa. Tapi memang alasannya atau tujuannya bukan untuk mengeksploitasi anak. Sedapatnya ya kita biarkan anak-anak bertumbuh sebagai anak-anak. Jangan bebankan dia dengan tanggung jawab orang dewasa. Ya, selain konsep yang benar, apalagi yang harus benar, Pak? Relasi yang benar, Pak Gunawan. Jadi orang tua itu tuh mesti menjalin relasi yang benar dengan anak. Dan relasi yang benar dengan anak adalah relasi yang membangun. Jadi kita selalu harus mengetes, menguji. Apakah relasi saya dengan anak ini relasi yang membangun? Atau relasi yang menghancurkan? Atau relasi yang nggak ada kaitannya sama sekali dengan anak. Yang namanya bukan relasi jadinya. Nah, ibarat bangunan ya, anak itu sedang dibangun untuk menjadi seorang manusia yang utuh dan kokoh. Nah, bahannya apa tuh untuk membangun anak? Bahan yang diperlukan adalah kasih dan disiplin. Dua hal itu. Ya, saya memang di sini nih sangat percaya apa yang dikatakan oleh Dr. James Dobson ya. Dia sangat menekankan ya, anak-anak itu perlu dua hal. Kasih dan disiplin. Nah, jadi limpahkan kasih kepada anak. Supaya anak tahu dengan pasti bahwa ia dikasihi dan berharga di mata kita. Tanpa dia harus menyumbangsikan suatu prestasi pun. Cukup banyak anak-anak yang sebetulnya tidak tahu dia dikasihi apa adanya. Sebab papa mama baru memujinya kalau dia berhasil menyumbangsikan prestasi. Kalau tidak ada prestasi, orang tua tidak melimpahkan kasih atau pujian kepadanya, ya. Nah, dasar kasih kepada anak adalah dirinya, apa adanya. Kita mengasihinya sebab dia anak kita. Udah, titik, begitu aja. Nah, relasi yang benar ini apakah suatu relasi yang saling menguntungkan atau relasi yang bagaimana, Bapak? Relasi yang benar jadinya sekali lagi tuh kita itu tuh berusaha membangun anak. Jadi polanya, temanya, ciri khasnya adalah kita memikirkan bagaimana anak ini dapat dibangun. Dan apa tuh yang kita mesti lakukan? Mengasihi dan memberinya disiplin. Sebab sekali lagi tanpa disiplin, anak cenderung bertumbuh liar tanpa arah. Nah, tentu kita mesti juga camkan bahwa disiplin tidak harus ya berbuntut pemukulan. Sebab terpenting dalam penerapan disiplin adalah kejelasan dan ketegasan. Dua hal itu. Sebagai orang tua, kita mesti memastikan bahwa anak mengerti dengan jelas apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diperbuatnya. Nah, anak mesti tahu dengan jelas, ya. Dan kita juga mesti berani bersikap tegas, Pak Gunawan, ya, kepada anak sewaktu dia melanggar larangan yang kita berikan kepadanya. Nah, sudah tentu ketegasan mesti disesuaikan dengan usia anak, ya. Jangan sampai kita menghukumnya secara berlebihan. Dan satu hal lagi, disiplin mesti dibungkus dengan kasih ya Pak Gunawan. Artinya setelah kita memberinya disiplin, kita harus merangkulnya, mengajaknya bicara,
Kita mesti mengingatkannya bahwa dia adalah anak yang kita kasihi, anak yang berharga di mata kita. Nah, inilah yang saya maksud dengan relasi yang membangun ya. Dari di atas kasih dan disiplin, akhirnya anak bertumbuh menjadi seorang manusia yang utuh. Apakah kita bisa tahu Pak Pol? Sudahkah relasi kita dengan anak itu benar atau salah gitu Pak Pol? Saya kira kita bisa melihatnya dari misalnya ya, reaksi-reaksi anak Pak Gunawan. Misalnya, dia susah tunduk sekali pada disiplin kita. Dan akhirnya tuh relasi kita dengan dia tuh lebih diwarnai oleh kemarahan dan konflik, pertengkaran-pertengkaran. Nah, kita bisa sedikit banyak simpulkan rasanya kok ini nggak tepat nih ya. Kok nggak membangun nih, kok lebih banyak bertengkarnya. Nah, kita mesti duduk diam, merenungkan dan bicara dengan pasangan kita. Coba evaluasi. Dan kalau misalnya kok masih belum ketemu titik simpulnya, cobalah bicara dengan teman-teman yang lain, atau carilah seorang konselor, carilah seorang hamba Tuhan yang menguasai bidang keluarga, dan tanya ya, apa sih yang nggak pas dalam keluarga saya sehingga kok sama anak saya kok begini terus. Nah, kadang-kadang ya kita perlulah masukan dari orang lain yang lebih objektif agar kita bisa melihat duduk masalahnya. Ya. Ada anak yang berelasi dengan ibunya dengan sangat baik, tetapi begitu dengan ayahnya dia sulit berelasi. Ini kenapa Pak Bos? Kadang-kala ya karena kita sebagai laki-laki ya, sebagai ayah, tidak terlalu sering ya di rumah, tidak banyak memberikan waktu bercakap-cakap dengan anak, atau ya kita itu hanya berelasi dengan anak tatkala sedang mendisiplinnya, menegurnya, memarahinya, sehingga anak akhirnya melihat ya kok ngomong sama papa hanya waktu dimarahi atau waktu ditegur. Tapi selain dari itu tidak ada tuh omongan-omongan yang lain, nanya-nanya saya kek apa kek. Nah, akhirnya anak merasa ya nggak dekat dengan si ayah. Maka ya ini saya kira ya kita mesti menyadari inilah bagian dari diri kita sebagai laki-laki, kita memang kurang ya berinteraksi dengan anak. Nah, kita cobalah untuk lebih perhatikan hal ini. Nah, kalau relasi itu hanya satu pihak gitu Pak Pol ya, dari orang tuanya sudah berusaha dengan baik, tapi anak ini tidak memberikan tanggapan yang positif, lalu bagaimana orang tua ini Pak Pol? Saya kira sebaiknya kita ya seperti maju beberapa langkah, stop, jangan terus maju, kemudian maju lagi, kemudian stop lagi. Artinya kita coba ya mengajak dia bicara, ngomong atau apa, dan lihat tanggapannya. Kalau dia kayaknya kok udah nggak mau ngomong atau apa, udah kita diam. Udah, jangan kita paksain dia ngomong. Kadang-kadang tuh yang terpancing adalah dalam diri kita marah ya, tersinggung lah. Kamu kok begini sama saya udah mencoba ngomong sama kamu atau apa. Ya udah, jangan. Kita tahulah kita bisa ngomong sejauh apa sama dia. Setelah itu udah kita stop di situ. Nanti lain kali ya kita juga ngomong, kita lihat rasanya kok reaksinya udah mulai nggak gitu terlalu enak, udah kita stop di situ. Jadi ya kita batasi sampai segitu Pak Gunawan. Sampai kapan? Sering kali ya Pak Gunawan, sampai dia itu nanti punya anak. Waktu dia sendiri punya anak dan dia menerima sedikit banyak perlakuan yang sama dari anaknya, baru dia ingat, aduh dulu saya begitu sama papa, dulu saya begitu sama mama, aduh saya salah. Sekarang baru ngerti lah rasanya bagaimana. Jadi ada hal-hal yang kita nggak bisa ajarkan sampai pengalaman mengajarkan kita. Iya. Ada hal lain Pak Paul tentang hal ini yang perlu dibahas? Ya, kita lagi bicara tentang ya hidup tanpa penyesalan. Jadi kita mau belajar ya membesarkan anak dengan benar. Nah, selain dari relasi yang benar, konsep yang benar, yang ketiga adalah kita mesti juga mengajarkan hidup yang benar. Membangun anak ya menjadi pribadi yang utuh mengharuskan kita Pak Gunawan untuk menuntunnya hidup benar. Dalam pengertian apa tuh hidup benar? Hidup berkenan kepada Tuhan. Ya kadang kita ini berprinsip bahwa kita membiarkan anak lah memilih jalan hidupnya sendiri. Kita nggak harus mengarahkannya. Nah, bahkan ada juga di antara kita yang enggan ya untuk memberitahukan jalan keselamatan yang benar di dalam Kristus lewat penebusannya. Nah, ini keliru ya. Anak perlu mendapat arahan, perlu mendengar berita pengampunan dosa dalam Kristus. Anak mesti ya diingatkan bahwa hidup merupakan bentuk pertanggungjawabannya kepada Tuhan dan bahwa kita tidak bisa hidup semaunya. Memang kadang gini Pak Gunawan, kita ini tidak dapat ya memastikan bahwa anak akan menuruti apa yang disampaikan kepadanya. Itu saya tahu ya, tapi setidaknya kita mestilah menanamkan hal ini dalam sanubarinya.
anak harus tahu ya bahwa misalnya keputusan salah akan berimbas atau berpengaruh luas di dalam hidupnya. Dan itu sebabnya dia mesti hidup berhati-hati dan berhikmat. Jadi jangan sampai anak bertumbuh besar memilih jalan yang salah karena dia sama sekali tidak tahu mana salah dan mana benar. Ya, dan terpenting adalah jangan sampai dia menolak Kristus karena dia sama sekali tidak mengenalnya. Karena apa? Ya kita nggak pernah menunjukkan kepadanya jalan dan kebenaran dan hidup di dalam Kristus. Jadi ya perlu ya mengajarkan anak akan hidup yang benar itu. Sebenarnya sejak kecil ada banyak anak di keluarga-keluarga Kristen yang sudah dibimbing oleh orang tuanya untuk mengenal Kristus, Pak Paul ya. Tetapi sampai usia-usia tertentu, biasanya usia remaja, lalu dia memilih jalannya sendiri, istilahnya gitu, Pak Paul. Nah ini bagaimana, Pak Paul? Yang penting makanya pada akhirnya kita melakukan bagian kita, Pak Gunawan. Karena kita mesti sadari anak ini akan menjadi seorang manusia yang terpisah dari kita. Dan waktu dia menjadi seorang manusia yang terpisah dari kita tidak bisa benar-benar ya nggak bisa ada mengendalikan pilihannya. Nggak bisa. Jadi ya kita lakukan tugas kita lah. Jangan sampai ya kita lalai. Kita nggak pernah mengajarkannya akan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nggak pernah mengajarkan apa yang salah, apa yang benar, apa yang baik, apa yang buruk. Nggak pernah mengajarkan itu semua, ya itu berarti kita lah yang nggak melakukan tanggung jawab kita. Tapi kalau kita sudah melakukannya dan anak tetap memilih jalan salah, ya itu memang di luar lagi ya, di luar kemampuan kita. Tapi itu kan juga menimbulkan penyesalan di hari tua kita, Pak Paul. Kita berpikir-pikir apa ya yang salah kok anak saya seperti ini gitu. Nah, sudah tentu ya Pak Gunawan buat orang tua ya. Buat setiap orang tua lah saya yakin. Kalau melihat ya anak itu kok, akhirnya memilih hidup yang salah. Meskipun lah si orang tua tahu dia telah melakukan tugasnya, tapi tetap ya dia akan menengok ke belakang dan mencoba mencari tahu ya dia salah di mana sih. Itu saya kira reaksi normal Pak Gunawan. Kenapa? Sebab bagaimanapun kita ini orang tua, kita sayang anak. Kita bertanggung jawab atas hidup anak. Jadi kita tidak mau anak kita itu tuh nanti hidup salah. Jadi waktu anak-anak itu akhirnya benar-benar hidup salah, ya kita itu rasanya itu bertanggung jawab ya. Kita menyesali kalau mungkin saya kurang ini, kurang itu. Dan sudah tentu ya kita akan selalu bisa menemukan kesalahan Pak Gunawan. Sebab kita nggak sempurna kok ya. Tapi ya cobalah lihat dengan perspektif yang lebih objektif. Apakah memang kesalahan kita lah yang membuat dia seperti itu. Kalau iya ya udah tentu kita akui. Kita mungkin perlu minta maaf sama anak kita ya. Kalau enggak ya udah kita serahkan dia kepada Tuhan. Sebab Tuhan belum selesai dengan dirinya. Tapi katakan kita sudah minta maaf. Anak itu juga berkata, loh ini saya pilih-pilih sendiri kok. Papa mama tidak salah, ini memang jalan yang saya pilih kok. Gitu. Dan dalam kasus seperti itu udah kita memang nggak bisa apa-apa lagi. Kita hanya bisa ingatkan dia akan konsekuensinya atau apa. Setelah itu ya udah kita harus lepaskan dia Pak Gunawan. Ya, dan itu tetap menimbulkan penyesalan Pak di hari tua. Biasanya iya, tapi tetap kita harus ya yakinkan atau hibur diri kita bahwa kita sudah lakukan tugas kita. Sesalnya itu dalam pengertian kok dia begitu ya, kok dia begitu. Tapi bukan menyesali kok saya begitu dulu, bukan ya. Jadi beda saya kira. Iya, Pak Paul, selain tentang konsep yang benar, relasi yang benar, hidup yang benar yang Pak Paul sampaikan, apakah masih ada lagi yang benar yang harus kita lakukan Pak Paul? Terakhir nih Pak Gunawan yang kadang-kadang jadi penyesalan orang tua yaitu, nah kita mesti ya mengawal anak agar dapat memilih pasangan yang benar. Ini pentingnya. Jangan sampai kita itu tuh gagal atau lalai mengawal anak dalam proses pemilihan pasangan hidup. Dan kita masih sadar proses ini bermula bukan pada saat dia menyukai seseorang. Dimulai sejak dia kecil ya. Kenapa? Sebab pada kenyataannya anak belajar memilih pasangan hidup lewat apa yang dilihatnya di rumah. Dari relasi kita sebagai suami istri, anak belajar menjadi suami dan istri, sekaligus belajar suami dan istri seperti apakah yang seharusnya menjadi pendamping hidupnya. Nah, kita pun mesti mengarahkan anak kepada firman Tuhan supaya dia memilih seorang pendamping yang seiman, agar mereka berdua dapat menyembah dan melayani Yesus Tuhan kita. Nah, kita harus menekankan kepadanya bahwa pasangan hidup yang keliru akan mempengaruhi hidupnya secara mendalam. Nah, dalam hal pemilihan pasangan hidup bagi anak Pak Paul ya, banyak orang tua yang memilih pasif gitu Pak Paul. Jadi
Dalam pengertian tidak mau mendesak-desak anaknya untuk mencari pasangan hidup, tetapi juga tidak mau terlalu mencampuri, hanya memberikan semacam pedoman saja gitu. Nah ini bagaimana Bapak? Nah, buat saya Pak Gunawan, kalau kita lihat anak kita itu benar-benar melakukan hal yang salah ya, buat saya sih kita mesti bersikap setegas-tegas mungkin. Jadi kita itu tuh nggak mau ya membiarkan dia jatuh ke jurang lah. Ya, jadi kita mau menghalangi dia jatuh ke jurang. Kalaupun pada akhirnya dia tetap memilih jalan itu, ya kita nggak bisa lagi memang mencegahnya. Tapi ya sedapatnya kita memang menghalangi dia. Jangan sampailah dia ambil keputusan yang salah. Ya, yang dikhawatirkan orang tua adalah konflik dengan anaknya, Pak Paul. Kalau memang anaknya ini sudah memilih jalan seperti itu, ya orang tua tidak terlalu banyak bisa berperan itu. Betul, dan kadang-kala ya konflik itu harus terjadi. Tapi buat saya ini konflik yang seharusnya. Sebab benar-benar ini akan mempengaruhi hidupnya untuk waktu yang berkepanjangan. Nah, Pak Paul, kita sudah sampai dari akhir perbincangan kita tentang membesarkan anak, artinya supaya kita tidak menyesal pada hari tua kita karena keliru membesarkan anak. Kesimpulan apa yang ingin Pak Paul sampaikan? Suatu anak-anak kecil datang mendekat kepada Tuhan Yesus ya Pak Gunawan. Para murid berusaha menghalangi. Kemudian Tuhan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ini di Markus 10:14. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah membesarkan anak, membawanya datang kepada Kristus. Nah, jangan sampai kita malah menghalanginya datang kepada Tuhan gara-gara kelakuan kita, gara-gara kehidupan kita. Ya, buat apa memiliki segalanya namun harus melihat anak hidup dalam kemalangan dan keterpisahan dari kasih karunia Tuhan. Nah, juga sadarlah bahwa anak hanya bertumbuh sekali. Dia tidak akan mengulang proses pertumbuhannya. Jadi jangan sia-siakan waktu bersamanya. Kasihi anak dan nikmatilah kebersamaan dengannya sekarang. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami berterima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara